Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dikerjakan pada malam hari, dengan batas akhir hingga datangnya azan subuh, dengan syarat setelah tidur walaupun hanya sebentar. Artinya jika seseorang melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur malam terlebih dahulu, maka sholat tahajud tersebut tidaklah sah. Sholat tahajud dapat dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Meskipun hukumnya sunnah, sholat tahajud adalah ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu di antaranya adalah, Allah akan mengangkat derajatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Selain itu, orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan dimudahkan urusannya, dikabulkan doanya, diampuni dosanya dan dicatat sebagai orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah salat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi dan Hasan. Sama halnya seperti sholat sunnah pada umumnya, sholat tahajud dikerjakan dengan mengerjakan 2 rakaat ringan terlebih dahulu, yaitu dengan membaca surat-surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan sholat tahajud, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila Rasulullah bangun dari tidurnya untuk salat tahajud, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang singkat. Hadis riwayat Muslim. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apa sajakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud? Setelah membaca surat Al-Fatihah, bacaan surat pendek pada sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lainnya, namun terdapat beberapa bacaan surat pendek pada sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah. Lantas, surat pendek apa sajakah yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau melaksanakan sholat tahajud? Simak video berikut sampai tuntas, jangan lupa subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar, semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut ini beberapa bacaan surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud. 1. Surat Al-Ikhlas. Surat pendek yang dianjurkan dibaca pada saat sholat tahajud yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang berjumlah 4 ayat ini sangat mudah untuk dihafalkan. Meskipun tergolong surat yang pendek, namun surat Al-Ikhlas memiliki makna yang sangat mendalam tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca surat ini akan mengingatkan kita tentang keimanan yang murni dan ketulusan dalam beribadah. Selain itu, surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang sangat luar biasa karena disebut sebagai surat sepertiga Al-Quran. Membaca surat ini sebanyak 3 kali dihitung seperti khatam Al-Quran. Sesuai dengan yang diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, ketika sholat tahajud,
karena sesungguhnya di dalamnya terdapat sepertiga Al-Quran, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas menjadi pilihan yang tepat untuk bacaan surat pendek yang dibaca ketika sholat tahajud. 2. Surat Al-Falaq. Surat pendek yang dianjurkan dibaca pada saat sholat tahajud yang kedua adalah surat Al-Falaq. Dengan membaca surat Al-Falaq, artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan dan gangguan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Keutamaan membaca surat Al-Falaq pada waktu-waktu malam hari, khususnya saat melaksanakan sholat tahajud, akan memberikan ketenangan dan perlindungan dari segala keburukan. 3. Surat An-Nas. Surat pendek yang dianjurkan dibaca pada saat sholat tahajud yang ketiga adalah surat An-Nas. Sama halnya dengan Al-Falaq, surat An-Nas juga berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dan bisikan jahat. Keutamaan membaca surat An-Nas di penghujung sholat tahajud akan semakin memperkuat benteng keimanan dan menghindarkan dari hal-hal negatif. 4. Surat Al-Kafirun. Surat pendek yang dianjurkan dibaca pada saat sholat tahajud yang terakhir adalah surat Al-Kafirun. Makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun adalah menegaskan pemisahan antara keyakinan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Membaca surat Al-Kafirun menjadi bentuk peneguhan keimanan di tengah malam saat melaksanakan sholat tahajud. Keutamaan surat Al-Kafirun adalah memperkuat pendirian kita dalam menjalankan ajaran Islam, serta tidak akan menyembah Tuhan selain Allah, sehingga akan terhindar dari perbuatan syirik. Demikianlah beberapa bacaan surat pendek yang bisa kita baca pada saat melaksanakan sholat tahajud. Semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan sholat tahajud dan dapat melaksanakannya secara istiqomah, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita kepada yang lebih tinggi dan dimudahkan dalam segala urusan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar tidak ketinggalan video selanjutnya.